Jangan. Maka jika you belajar ilmu, karena tabur mandangnya dengan tabur kebaikan. Dengan tabur kebaikan. Tak tuntut. Lap kita boleh baca alim ulang ni mahafal ni. Nyan ibadat. Ibadat. Bukan ibadat ni urung berat. Ni ibadat. Alian muzakarah. Muzakarah hangga nanti kiban dah serihron kiban yang pendapat nyo muzakarah. Muzakarahnya lah dia ke tasbih lagi subhanallah. Bahas ilmu, memperdalam ilmu, nyaci i'rab, nyaci perdalam. Maka membahas ilmu sabar lagi perangsa. Tak pernah ilmu ke urang yang lain, sedekah. Tiap kalimat yang dah pernah gop sedekah. Sabar lagi dalam sedekah apa yang tertul be. Nah, tijim lagi dalam sedekah. Tijim tertul ni. Lagi tertul be tijim. Kita juk pen. Duk nak. Yang kedua nak pahala yang bina Allah. Anak-anak je kurang alim. Nak tanya mentala kampung buku bebas urang yang dah. Nak tanya tanya sabang kena urangnya goyang-goyang telah. Maka urang alimnya adalah orang yang disayangi lego. Maka hanya naga akhlak. Pakon gara-gara tanya goyang dalam surga, gara-gara nan tambah lagi nan tanya goyang dalam surga, gara-gara kampung goyang tambah kampung nayo. Goyang dalam surga. Maka hanya naga akhlak ni orang alim. Orang punya ilmu. Hanya naga akhlak. Kenapa kan orang sayang benda. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku bendahara ilmu dan Ali merupakan pintunya. Maka tatkala mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini, hasud mereka itu atas Sayyidina Ali, maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka. Dan berkata mereka, kita tanya akan dia pada satu masalah, seorang betapa dijawabnya. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain jawabannya, maka kita ketahui bahwasanya ia alim sungguh-sungguh seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah nekeun leunnya gudang ilmu. Tetapi pintu ji Ali. Arti ilmu yang dimiliki Ali juga cukup le. Sehingga orang Khawarij merasa hasud. Dia Nabi gak lebih Sayyidina Ali nya dak atas le pu. Dia Sayyidina Ali nya buah pintu ilmu bukan. Kerja tu sipluh kerja. Maka datang seorang daripada mereka dan berkata, ya hai Ali, ilmu afdalkah ataupun harta? Hai Ali, tah lebih baik antara ilmu dengan harta. Ya sira orang ditawarkan nyo ilmu, nyo harta, tah pilih. Putra negara Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Maka katanya, apa dalilnya? Tah bukti ilmu lebih berharga. Karena ilmu pusaka Anbiya dan harta pusaka Karun dan Syadad dan Fir'aun dan umpama mereka. Urang yang udah sampai minta harta, yang lain sedang mengikuti jejak Karun dan Fir'aun. Orang yang udah minta ilmu, terus minta ilmu, maka goyan tinggal berjalani kehidupan para Anbiya. Makanya tanya legok tahgat ilmu dengan harta. Yang tanya itu, yang orangnya bebun, dong bipeng tori be. Tak pilih hana bebun. Karena bukan ilmu yang dapinya hana lom ni urang roana tudaka berharga. Panjang baru berharga ilmunya, wate saja anggap dibutuhkan ni. Makanya jadi ilmu lebih berharga. Apakah ilmu lebih berharga? Karena ilmunya merupakan pusaka atau kenubah daripada para Anbiya. Harta itu kenubah orang-orang kafir. Orang yang nak harta, anak tetapi nak harta. Mia katanya kabeh masa pada kedua ada yang tengok, hana mungkin le dia nundu ilmu, mungkin le tak dagang. Pita minta peng,
Mungkin. Je tinggal dan tu ilmu ni wadai kana anak limang boh. Anjir le, pergi minta harta. Jangan. Jadi hartanya sampai-sampai nak kesempatan untuk dia cari. Tapi punya ilmu nak kesempatan dia. Makanya lebih berharga ilmu. Kasiro utrumno. Utaro siro. Dayang bahasa Ali ya Ali, tak lebih afdal ilmu dengan harta, afdal ilmu. Harat, ilmunya adalah kenembah atau pusaka para ambi. Sedangkan harta adalah pusaka daripada orang-orang kafir. Fir'un Karun. Pertanyaan apa? Jadi ini kok soga ilmu dengan harta, gak ilmu. Karena ilmu adalah orang yang mengikuti jejak Rasulullah. Jadi seandainya kita terus berjalan dengan mencari ilmu, menuntut ilmu, hana pio-pio kita dalam bergelut dengan ilmu, berarti kita sedang mengikuti pusaka para ambi. Yang kata pio daripada ilmu, kita awal kampung, boh dah minta peng, boh hana berangkat puh, kita berarti kata pio daripada jalan ambi. Kemudian datang orang yang kedua bertanya, wahai Sayyidina Ali, tak lebih afdal harta dengan ilmu? Nakhlai Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal. Alasan? Alasannya alasan yang berbeda. Alasan mana nasi? Berkali Sayyidina Ali, karena ilmu itu memeliharakan dikau dan harta engkau peliharakan dia. Punya ilmunya dipelihara adanya, dijaga adanya oleh ilmu. Dijaga daripada buat jahat, dijaga daripada perkataan jahat. Ilmu selalu menjaga adanya. Sampai singgah dalam kubur, ilmu dijaga. Tanya. Gebi rahman, rokon ngemberkan kata yang berlipat rahman. Ilmu selalu. Tetapi yang harta, tanya terjaga-jaganya. Maka namun dokar payah benar terasi dia kata sampu yang mengau. Nanti pakaian yang enggak payah tak kosong. Kau tanya habis wadah dengan menjaga harta. Makanya para orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya ilmu nak ubah hartanya. Karena disibukkan udik punya. Karena mempunyai ibadah. Karena yang nak jauh bentang. Kenapa kan yang paling penting sebab orang akhirat tu dia. Nak orang yang nak harta orang yang kau sibuk dia. Karena mempunyai buat bi. Ya buat minggu 3 di kampung merompak sibuk dengan harta. Ana ada tak upi peti-peti tahu ke hana lemen yang kayak kabeh harta mendung. Maka rumah-rumah ka icok lebeng. Jadi patah yang lebih afdal ilmu. Pakon ilmu dijaga ada yang sedangkan harta ada yang jaga. So kalau ada orang yang jaga dia jaga kok. Mangat tanya jaga le ego itulah ilmu yang jaga yang dua alasan pertama apakah lebih ulai ilmu karena ilmu pusaka anbiya, apakah lebih ulai ilmu karena ilmu merupakan yaitu yang jaga kita. Kemudian datang orang ketiga bertanya seperti dahulu juga, wahai Sayyidina Ali, tak lebih baik antara harta dengan ilmu? Jawab Sayyidina Ali, yang paling afdal ilmu. Pakon karena yang empunya harta banyak seteru, yang mempunyai ilmu itu banyak taulannya. Jawaban yang ketiga, orang yang nak ilmu lengan. Orang yang nak harta lemu. Pakon tanya dia nak harta yang laki go ke hanya debi. Ya kan? Ya debi harta. Yang tapi putra harta abe. Ya kan? Sehingga ada kahana dabi urung yang handa biang iban ngdayo. Bunge kriat kasiron rijak le urle la kelo bunge lo ngdayo. Semakin urode semakin le urung yang handa senang ngdayo. Maya kana ilmu. Hana janjai lagi siap sampai untuk dabi ilmu. Maka urang yang na ilmu banyak taulannya, urang yang na harta banyak musuhnya dan pilih yang kelima. Datang orang yang keempat bertanya, wahai Sayyidina Ali, tak lebih baik afdal ilmu dengan harta, tak lebih baik ilmu dengan harta? Ilmu lebih baik ke Sayyidina Ali. Alasan karena harta apabila
engkau nafkahkan dia kurang ia, dan ilmu apabila engkau nafkahkan dia bertambah ia. Karena harta punya tajuk gugup habis, sedangkan ilmu semakin tajuk gugup semakin bertambah yang lain. Ini beda. Anak kurung-kurung ilmu pertama saja. Makanya ni bawa pulang orang. Allah pilih je lain ni. Alah yang pen dengan gulung ni dengan belajar aja. Asal nangan tayang kitab, ngan laki pulang aja. Pernah aja walaupun kita ubud pernah aja. Pakai karena semakin tak pernah orang lain semakin anak kurung ilmu semakin bertambah. Yang kelima untuk ulama Sayyidina Ali lebih harta dengan ilmu. Ilmu lebih ke Sayyidina Ali. Pakai karena harta yang punya harta itu diseru dengan nama bakhil dan tercela, dan yang punya ilmu diseru dengan nama besar dan nama mulia. Orang yang nak harta dikenbruk dikop kriat hanam sedekah, tetapi orang yang punya ilmu akan dihoi dengan nama-nama yang mulia. Dia akan memanggil dengan nama yang mulia. Abu Fulan, Abu Fulan, iya nak. Kemudian datang orang yang keenam bertanya, wahai Sayyidina Ali, dah lebih baik afdal ilmu dengan harta? Kan Sayyidina Ali, ilmu lebih baik. Bahkan karena harta hendak dipeliharakan dia daripada pencuri, dan ilmu tiada dipeliharakan dia daripada pencuri. Karena mi harta payah jaga-jaga tapi ya, payah tabu sapam, payah jaga di tengah malam, payah beliau peti macam-macam ya. Jadi mi harta payah tak awasi daripada pencuri. Punya ilmu hana socu. Hana so. Hana socu. Punya hana socu ilmu payah tak cok ni. Semakin tabi. Yang ketujuh, tak lebih afdal ilmu dengan harta. Kan Sayyidina Ali ilmu lebih afdal. Karena yang punya harta dihisap akan dia pada hari kiamat, dan yang mempunyai ilmu diberi syafaat akan dia pada hari kiamat. Orang kiamat tengok tak orang punya orang nak harta yang pada hartanya. Pacau. Dari saya orangnya bagi calon. Orang bagi calon. Ilmu hana pandai ilmu. Pancau ilmu. Orang bagi hana ada yang lain. Sebab bau ujung bak Rasulullah. Tapi mi orang punya harta kedai kan. Yang mi letak kedai yang berat siksaan bagi kedai. Dia kedai draw Honda lumpui dia. Konten hana pai. Hana hello. Hana rem macam-macam. Jadi ada nama yang namanya pemeriksaan walaupun lewat lolos selengkap tetapi tetap dalam keadaan susah, sulit. Kemudian tayang lam yang ke-8. Wahai Sayyidina Ali, tak afdal ilmu dengan harta. Ilmu lebih afdal ke Sayyidina Ali. Karena harta binasa dengan lama masa, dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu. Karena harta trip-trip awut ini. Harta trip-trip awut. Ilmu yang awut. Yang harta awut juga awut juga. Semakin trip semakin tupak. Punya ilmu semakin trip kedaya semakin mami. Semakin Tuhan juga orang punya ilmu, semakin lihat kebaikan. Yang ke-10, yang ke-9, tak afdal ilmu dengan harta, afdal ilmu. Bahkan karena harta mengeraskan hati, sedangkan ilmu mencahayakan hati. Harta ibu padam ada yang tanya gara-gara harta sombong. Mudah tanya yang lebih. Gara-gara harta benci ke orang lain. Gara-gara harta tengok salah sangka ke orang lain. Akhirnya hati katanya padam gara-gara harta. Tapi orang punya ilmu hatinya diterangi. Hati mutamah terang. Yang ke-10, ilmu lebih afdal ke Sayyidina Ali. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Karena yang punya harta mendakwakan ketuhanan sebab harta, dan yang mempunyai ilmu mendakwakan kehambaan. Karena orang yang lihat harta biasa sombong. Maksudnya sombong berarti kagedawara punya sifat lagi sifat Allah. Kesombongan itu hanya bisa dari Allah. Karena bagaimana hanya kekuatan. Bio mendang cabut ya, bio mendang bigumpa kabeh yang ada.
Peo mentang lebih kebakaran, kabeh puyang hana kekuasaan begini. Tetapi harta orang punya ilmu, nyo yang semakin tahu diri, semakin memperhambakan diri di hadapan Allah. Yang siploh orang gitu mayang bahasa Ali, siploh macam jawaban baru gitu bawa butoi-butoi Sayyidina Ali nyo lagi pegah Nabi. Putra ke Nabi menau, lonyo gudang ilmu, sedangkan Ali pintu. Dalam hadis yang lain dipegah bahwa al-ustadzu khazainul ilmu. Guru itu adalah gudang daripada ilmu. Wa miftahuhu. Sedangkan kunci gudang tersebut adalah pada bertanya. Gurunya adalah gudang ilmu. Gudang ilmu. Kunci nak bagi dia masing-masing. Itulah kunci ilmu. Bertanya. Kita ada yang pada jauh kaji itu. Dua kali ada yang pada jauh kaji. Maka kuncinya ada pada diri kita. Maka yang dia buat hana tu mayang. Yang berarti dia belum belajar. Belum belajar. Yang namanya belajar harus tanya. Harus nak pertanyaan. Bahkan itulah kunci. Buka pintu gure. Buka pintu ade gure. Ngampu buka pintu ade gure dengan kunci. Jadi kunci nama masing-masing dia. Punya hanan temayang berarti roh hanan buka pintu. Tiap uro na gudang ilmu iron di depan, tetapi hantam pernah nak buka pintu. Maka hanan merumpuk cok deh. Maka harus bertanya. Harus bisa bertanya. Yang itu benar pertanyaan. Kata Sayyidina Ali juga, jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, niscaya aku jawab dengan jawaban yang berlain-lainan selama hidupku, maka datang mereka masuk Islam sekaliannya. Kala Sayyidina Ali menyatakan daji selama udah belum tuh sampai ada yang masalahnya, sampai nak jawaban yang berbeda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala li yata'allam ilman ghafara lahu qabla an yakhtuwa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpindah karena belajar ilmu, yakni ilmu syar'i, diampuni baginya dahulu daripada bahwa melangkah ia daripada tempatnya, yakni jika menghendaki dengan belajar itu bagi zatnya Allah. Apabila dia dah tinggalkan kampung, dah tinggalkan rumah, dah tinggalkan tempat, bedah ya tuntut ilmu karena ikhlas kepada Allah. Karena ikhlas. Nyan dipegah li Rasulullah segolong talangkah kaki katanya, ubena kesalahan katanya kagak ampuni oleh Allah. Ini yang kelebihan rupiah ini. Memang ada urus hana beda. Penuntut ilmu dengan kaum penuntut ilmu hana beda. Tetapi Allah lihat beri kasih sayang ke orang yang tuntut ilmu. Dan kala baru niat yang ikhlas. Tapi niat ikhlas baik long lu abunya kena mentangnya. Ke hana mengai kampung mentang. Long lu abunya ke gadai rumah mentang. Long abunya ke pohon ke pasar lingkunci mentang. Nyamnya tujuan beutnya hana tapuna deh. Pusit tujuan beut betul-betul lonyo untuk long pegada jahil supaya long menjadi orang-orang yang baik. Maka menyebut yo hana gagat akhlak, mantang suraya-raya, mantang kuku, mantang akhlak dayo hana je kesenang orang lain. Nyan dayo hana manfaat lebih mede. Maka yang namanya orang berilmu, dia semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi adabnya. Maka ini wajud. Jadi mia brokan dayo ada berapa mendet ngauruci. Ada deder keluarga ada. Pada kata wonyo ka berbeda. Dia berapa ka lembut, berapa ka sopan santun. Rasulullah SAW cukup gad akhlak beliau. Hana pernah menyakiti ada orang lain. Hana punya sungguhnya yang putraku yang tinggi suara. Hana pernah ketemu dengan Rasulullah. Hana pernah raya-raya semua hana pernah. Jadi berapa selalu dengan lembut, menyenangkan hati beliau. Dia dengar kata Rasulullah
kan. Tapi tengok kadang-kadang su bibir ya kuku lamnya. Anan heingan marah-marah lam tengok. Nyan berarti tengok hana menyenangkan dia. Nah, jadi budai tujuan daripadanya adalah untuk legetanya beribadah kepada Allah. Bahkan karena menyelegedanya ya tuntut ilmu untuk yaitu untuk bukan nyegene tak tuntut ilmunya tujuan ji untuk karena zat Allah banta tinggal rumah tak tinggal keluarga langsung katanya ka diampuni dosa lagi katanya tubir daripada rahim orang tua adanya lagi ban melahirkan mentang orang yang terlepas daripada dosa dan pegang Nabi makanya harus berobat. Ilmu itu cahaya. Baru kira dia nak ilmu, kamu cahaya tubuh dia bergolong. Artinya cahaya dengan akhlak. Manya tubuh dia dalam cahaya, nyan berkatanya mentang ilmu dia mak pintu, mentang kese. Dia paru mana, lang repu di dalam namusang. Nyan mana paidang babin pintu. Begitu dah minah dia, saya dah. Nyan nanti ilmu hana bercahaya alam, hana hidup lah dalam. Pakat karena lama dia nama namu musang dan namu musang ladi itu. Jadi ilmu hana mencahaya, hana memberi bekas ke akhlak. Ilmu kata buat baju di, kata buat kita raya, tetapi hana mencerminkan kepada akhlak yang terpuji. Orang hana senang dari kalangan dayang. Tapi apa dayangnya hana gembira. Coba dayang ahli ilmunya, dia harus rasa senang orang. Perkataannya disenangi, gerak-gerik katanya sayang oleh orang, langkah-langkah lainnya selalu itulah cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah hantar berhaba hantam yang reaksi, hantam yang mudah juga. Baik ngalami sendiri hantam yang mudah Rasulullah dan berhaba. Nah, hantam yang kuraya-raya hantam. Jadi kamu cerminkan semenjak ubur Rasulullahnya, kamu cerminkan kebaikan. Kajir mencerminkan sosok yang sangat uga menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi orang menantinya ini kan cerminan dalam perjalanan udip dan rohnya ini akan cerminan. Tapi nyaron hana berubah yang dengan akhlak nyaron hana trip akan gada. Berarti roh memang hana kan sukses. Bahkan karena hana menjadi cerminan. Karena orang yang sukses ini harus cerminan. Tanya sekarang sebabnya kan jalan-jalan pendakwah kan, jalan-jalan orang yang menyampaikan agama. Jadi orang-orang yang menyampaikan agama memang harus dikalan legok. Bisa diambil harus wajah-wajah yang memang urungnya bisa menjadi orang-orang panutan. Tiba ini panutan yang sebenarnya akhlak nagat, pegahabah nagat, tingkah laku dia hana nagat. Jadi urung-urung yang nak cerminan ke depan dia pegahabakan kesopan. Patai kedingu habang dia rasa senang lo pegahabang meh. Bahagia lo dia dengar kata-kata meh. Nah, itu sudah ada tanda-tanda bahwa itu akan menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Tapi dia pegahabang hana galak hebat. Hana disira orang berilmu. Lagi orang jahil pegahabang. Lagi orang di gede-gedenya pegahabang. Mentang surah raya lagi orang pegahabang lang lari juga. Payah musuh beraya. Ini hanya cerminan begitu. Yang berarti kan hati tanya golong bercahaya dengan ilmu. Golong bercahaya dengan ilmu. Orang yang bercahaya dengan ilmu dia merupakan orang senang kalau tanya. Yang karena cahaya. Dia merupakan orang lain senang. Ngangan tanya piu dia bergaul dengan dia senang. Yang nyan kamu cahaya ilmu yang karena bercahaya. Riwayat daripada Abi Hurairah sabda Nabi SAW, mulia olehmu akan ulama, maka bahwasanya mereka itu pada Allah kemuliaan lagi dimuliakan mereka itu, yakni pada malaikat dan lainnya. Dia mulia para ulama-ulama. Orang-orang yang punya ilmunya dia mulia. Dia hormati. Putra, dia pemuli. Bahkan dia mulia ulama. Bahkan dia mulia orang-orang yang punya ilmu. Karena orangnya di sisi Allah na kemuliaan.
Nah kemuliaan. Nah, yang kaya makanya payah pemulia para ulama. Para dungku-dungkunya payah pemulia. Tanya menyata pemulia ulama, menyata pemulia gure-gure, maka Allah akan nebi kepadanya ilmu yang banyak. Ya, akan nebi ilmu yang banyak. Khidmat kepada ulama. Makanya menyana orang yang goyan cinta kepada ulama, berkhidmat kepada ulama, walaupun goyan anak abad, tetapi sehingga anak goyan akan malim. Anak goyan akan malim. Lagi abu-abu daya orangnya. Ya, abu daya dimudi menanti kealiman beliau, mendapatkan ilmu yang banyak, bahkan ilmu beliau orangnya ka seluruh ka nasional lah ilmu ni. Karena alumni sampai ke luar daerah. Ilmu beliau bermanfaat. Yang juga salah satu penyebab karena orang tua beliau. Dah orang Cik Abu jamun ada cerita le Abu bahwa sayang tak kurang daya. Orang Cik Abu sayang tak kurang daya. Mukadbu. Pada mukadbu menyana orang daya. Yang rencana ni sama dengan hana mungkin karena jalan hana gat PHI lagi dena nabi asal orang daya nabi bu pre terus menerus saja. Ternyata hana tersangka gara-gara yang sayang kurun daya, sayang kurun dagang, sayang kurun ber, maka Allah nabi kegobnya yaitu ilmu kanaknya. Nanti cerita Abu Dhid di daerah Samalangayan Nasira Urga tahu kampung Abu Wahab Idicut pimpinan pesantren Idicunya yang ke almarhum Watai bamban di daerah Samalangayan berjamun bahwa na orang yang cinta ke ulama ke Abu ni nyana saya na buah kaya pun terunan kedeh ju kurun daya gak je kurun dah hai pu bo kaya hai pu jam be bo jam be bong plam hut pun tak je di kurun daya nyen pada cukup ramai masyarakat yang na di sekeliling daya ya beut tetapi yang malim hanya 2 roh saja. Yang malim juk ulama. Masyarakat yang ya beut sama langa cukup ramai tetapi yang juk ulama 2 roh. Yang pertama Abu Wahab Idicut duduk dengan ke pedang daerah Widi gede maka kena buah itu nyen ayah ko yang sayang tak lu deh sayang tak ulama yang na bo kaya ya me gekhadam ulama maka akhirnya anak gomnya je ulama yang kaya bukan Rasulullah akrimul ulama pemulia karena ulamanya nak kebaikan orang yang tempuh mulia ulama maka akan nebi keturunan urunya tinggal akan je ulama. Yang dia Abu Wahab jaman. Sehingga kau yang terus menerus kebenaran. Terus menerus menjadi seorang ulama besar. Tudang dayah Widi yang di Aceh Timur merupakan dayah yang paling raya dan berkembang dan baik. Menanti Walid Nurul Zahari. Pimpinan dayah orangnya Ummul Aiman. Yang sangat besar. Mencerita keron Walid. Wadah nebut jamai mudi yang ayah Walid yang berkhidmat para ulama. Asalkan uang support dari kita nyantikan tiji iya teh iya kupi geleng kerau ke awam dagang geleng gejuk yang preh untuk buka puasa yang sampai berkhidmat para ulama. Maka pegah keron Walid dalam ceramahan long nah je ketunggu je ulama gara-gara ayah long jamun kun Walid ayah long jamun khidmat para ulama khidmat para dungku khidmat ke urung dagang maka akhirnya long je ketunggu padahal dia buat saban lagi gak buat tu jamun dia carang saban lagi carang urung lah tapi karena sayang kepada awak dagang makanya kun Walid menyaga cinta ke urung dagang cinta ke urung buat maka
getanya akan je ulama atau anak getanya je ulama. Itu yang pandu urung dagang. Maka itu tak khidmat urung dagang. Tak sayang urung dagang we. Ya, maya getanya tak sayang ke ngongon getanya. Maka tanya singong akan nabi ilmu yang banyak. Beta benci, beta ke merangkapu, beta sakiti katanya. Jadi pada ulama-ulama dalam sejarah je ke anak ke ulama gara-gara khidmat para ulama. Yang di daerah Samalanga, sekitar masa Samalanga, yang nama Lem Bibin yang periode awalnya, yang kedua orang kan, orang yang di kampung, tapi yang gebet terus menerus di daerah akhirnya je ke ulama. Jadi beda fikir tanya orang di sekitar mata tanya apa kena hana Malay dua orang di Samalangan dua orang alim masyarakat bahkan rumah samping dah tapi syarat ji hana wah mai rumah samping daya hanya tak wali tak negro dengan yang tak kisah lagi kena dia yang Malay tanya rumah samping daya tetapi buat orang dah mulia tinggal orang daya nyan baru alim punya rumah samping dia ni maka dia di kerodinan dia main HP dalam dia di PDP dalam yang kagak le ilmu yang bilang sehingga kata boleh rumah kata jai kula dia tahu tak dua nya tak nya kata lalu dalam HP kagak dalam ilmu kagak le tinggal gebi dalam kagak le ni dah kan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata aku mendengar Rasulullah bersabda apabila khabar-khabar orang alim pada majlisnya dengan ilmu padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia niscaya menjadi Allah daripada tiap-tiap kalimat yang keluar daripada mulutnya satu malaikat meminta ampun ia baginya dan bagi orang yang mendengarkan hingga hari kiamat. Apabila anda hadiri majlis ilmu, hadir dalam majlis ilmu. Apabila adanya hadir dalam majlis ilmu, hadir dalam majlis ilmu. Kemudian tadi apa yang sampaikan ilmunya, apa yang begah dalam majlis ilmu tadi ngah. Hana tak sia-sia, hana tak pergi kerod tai. Tadi ngah nyan dipegah oleh Rasulullah secret kalimat, secret huruf, secret isim yang dapat dibit nyan akan dicipta dengan secret kalimatnya sirah malaikat yang meminta kebaikan ke orang yang sumber dan orang yang di dengan beda tapi nya dengar dah hana merupa lebih kebaikan ke orang yang mengajarkan dan ke orang yang berbuat kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang kepada muka orang yang alim kala ada muka kala ada muka ulah tak kala Nabi ada muka satu tilik siga kalan manda maka suka ia dengan tilik itu merasa senang dah hana benci dia niscaya terjadi oleh Allah Ta'ala daripada demikian tilik akan sirah malaikat yang meminta ampun baginya sampai hari akhir jamun nak pernah terjadi jamun nak pernah terjadi sabuh daerah hana ternuju hana ujian kung kotrep kung ka urang temayang isi ska ukli doa ba Allah dalam orang-orang malam hana ujian dek jadi akhirnya keluarlah sirah pemuda imdoa pemudayan ba Allah tengah orang kata sasa ke pancaranya orang kabeh gerah mandu nah yang mati bakda nginan binatang-binatang kabeh mati mandu gara-gara kung yang teribdan bedah hendak mendaya mendoa Allah Allahumma skina bi
Allahumma askina bihaqqi ma fi ra'i. Ya Allah, ni putran ujian dengan sebab puyang na alam ulelun. Tran ujian. Dah orang mandum. Hai pemuda, bahkan terima doa kata oleh Allah. Cukup saleh-saleh dengan orang ipam nuahan aku sepuna. Amalanku yang pernah kata lakukan, putra yang pernah kata puput sehingga kata gebi oleh Allah Ta'ala yang kelebihan. Putra yang nala mulai kata yang bertawasul kata kepadanya. Dia jawab bahawa lung bertawasul karena lung bahasa Urona pernah lung duduk dalam majlis ilmu dan lung kala ada muka Yazid Abu Yazid Al-Bistami. Maka lung doa kepada Allah, ya Allah, dengan fahala yang lung duduk dalam majlis ilmu dan lung kala dia ada ulama, maka ne putran ujian raya ya Allah. Langsung Allah ke putran ujian. Yang kenyang yang dalam pikiran lun rupanya luar biasa. Padahal berokah orang kait yang istisqa ramai-ramai. Ramai-ramai berita-berita. Klik urun yang tengah malam ramai-ramai. Rupanya hanya sebanding dengan amal hadiah dalam majlis ilmu takalan terhadap muka para ulama. Takalan kepada muka orang-orang yang mengajarkan ilmu. Maka Allah karuniakan para malaikat-malaikat yang meminta ampun. Yang dia akhir ji cukup trip kakhung langsung gebi ujian le Allah. Nebegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Putra nebegah Nabi, barang siapa yang memuliakan orang alim maka dia telah memuliakan akan aku, katanya. So yang pemulia orang alim, patuh kepada orang alim, sayang kepada orang alim, maka sama dengan beliau sayang kepada anak Nabi. So yang sayang kepada orang alim, so yang pemulia orang alim, so yang patuh kepada orang alim, maka orang yang kagum pemulia Nabi. Pulang berkali Nabi, maka sesungguhnya barang siapa yang memuliai akan aku, maka sesungguhnya memuliakan akan Allah. Orang yang pemulia Nabi, orang yang pemulia Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya itu adalah syurga. Putra tempat syurga. Ya. Sebalik ji, orang yang benci ke orang alim, orang yang benci kepada orang yang orang yang mengajarkan ilmu, maka sama dengan tanya benci kepada Nabi. Orang yang benci kepada Nabi berarti orang yang benci kepada Allah. Orang yang benci kepada Allah, hal tempat neraka jahanam. Yang dia hanya benci-benci ke orang yang punya ilmu. Pemulia orang yang punya ilmu, walaupun roh hana ada abad, hana kesempatan le untuk ya abad, hana lewat ada yang untuk dia mendagang, maka pemulia orang mendagang. Pemulia orang yang punya ilmu, yang tempat yang syurga. Nya sabegah. Nah, ciulang negara nama pun bukan Nabi. So yang pemulia maka ya, so yang pemulia orang alim berarti orangnya pemulia Nabi. So yang sayang guru alim berarti orangnya sayang kena. So yang hormati orang alim, kak kalian di malam dan so yang pemulia Nabi, kau pemulia Allah. So yang pemulia Allah akan surga. Sama dengan orang yang pemulia orang alim, orangnya akan mendapat syurga. Sebalik ji, orang yang membenci orang alim, orang yang hanya sayang orang alim,
Orang yang bengih ke orang alim, orang yang bengih kepada orang yang punya ilmu, hana senang hati ke orang yang punya ilmu, berarti tengok hana senang hati ke Nabi, karena orang ilmunya adalah orang yang berdasarkan warasatul anbiya. Orang yang hana senang hati ke Nabi, hana senang hati ke Allah. Orang yang hana senang hati ke Allah, jahanam yang ya. Maka dia menyatakan mulia orang punya ilmu, kata mulia Nabi. Orang pemulia Nabi, kata pemulia Allah. Menya orang di pemulia Allah, pasti orangnya akan lebih kebaikan. Yang ya. Maka berhati-hati dengan orang-orang yang buat. Menya gedanya sama tak sakiti orang yang buat, mendepu. Tak sakiti ingat dia tinggal dah buat. Tak sakiti orang-orang yang alim, sama dengan kata sakiti Nabi. Sedih Nabi udah kalah. Jauh-jauh hebat dia buat. Umat long kai sakiti dia orang bulan. Bengih Rasulullah. Menyaka bengih Rasulullah, siman yang pun bengih Rasul, berarti pun bengih Allah. Maka orangnya akan tamang neraka. Nyo sapagah Nabi. Maka pemulia mengalir kebaikan. Sesama orang buatnya pemulia berasa kasih sayang. Su bere raya pegah haba pegagal sopan ini kan belajar kesopanan. Baik buku dari ujungnya buku. Yang sebagian daripada tidak ada adab. Yang tidak ada adab adalah orang yang pegah haba di depan gurunya. Putakan meninggikan suara di depan gurunya. Nah, jika guru pegah haba juga bro lagi, itu tidak ada hormat. Itu tidak akan mendapat ilmu. Tegedina ilmu pun ronu tidak berkah tengok denwo. Ilmu ronanya ibarat sikin yang akan memotong diri kalian sendiri. Ilmu itu adalah pisau. Miaron hana berkah tengok pisaunya nasiaro keron. Pisaunya nepoh gok. Pisaunya hana bermanfaat keron. Tetapi menyeron ini adab, sopan santun, kasih sayang sesamangan, maka sikin yang gejuk ilai gurenya tengok bermanfaat. Urung-urung akan dibutuhkan tikinya. Gaya hanya hana adab yang kuku juga gurenya hana adab. Hana hormat. Dia harus menghormati guru. Hanya lek dayung. Hanya melangkahi juga ya. Guru tinggal kerja ini juga dengan itu tidak ada adab. Enggak boleh. Santrinya harus punya adab. Kiba ada Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menumpah guru bersalim cium jarau ngurunci menanti. Bersalim cium jarau. Assalamualaikum. Bersalim cium jarau. Apalagi yang kamu tahu juga asap hendak dia itu hidup guru. Itu tidak ada hormat. Hanakum hanasa salah. Tubiya daya nanti. Tamang daya yang gelak, tubiya yang gelak, hanakum hanasa. Itu tidak ada hormat. Miaron hanan pakai peraturan di sini, melanggar guru di sini, maka ron nanti akan binasa. Harus benar-benar belajar. Nah, ini anjir ku raya senang gure gedinga suara yang mandi, suara yang good. Putra negeri Nabi Lam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidur orang alim itu lebih baik daripada ibadat orang jahil. Man ta'allama baban minal ilmi yu'mal bihi aw lam yu'mal bih kana afdala min ay yusalliya al faraqat tatawwan. Barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu yang beramal dengan dia atau beramal dengan dia adalah yang terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Apabila ada yang letak untuk ilmu, tak amalkan dengan ilmunya, saban pahala lagi orang sembahyang 1000 rakaat.
adalah ia terlebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya. Tapi kesawaian orang yang dia nak ilmu beramal. Orang yang dia nak ilmu nak cahaya. Ron mi golom nak cahaya akhlak, nya berarti ilmu ron mentang sia-sia, benar cahaya, benar bekas. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang alim apabila tidak beramal dengan ilmunya melaknat akan dia oleh Allah. Tira orang yang kana ilmu, yang kagedepu kiban tata cara sopan santun, yang kagedepu cara ibadat, hang bubuh adanya lagi ilmu. Gue mental lagi jamunti. Saban udip lagi udip sebelum na pegah habah saban lagi pegah habah sebelum na ilmu. Langkah tingkah laku akhlak lagi akhlak sebelum minta menyahana berubah lagian gelaknan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Makanya harus beramal dengan ilmu supaya Allah menganggur dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Lanjut, ni harus beda. Dia tahu kampung yang beda. Beda kadar dia dengan orang lain. Walaupun jamun tak boleh pula, jamun tak boleh, sabo main-main jamun. Tetapi urangnya kas sebagai orang-orang yang punya harus beda. Di rumah sekolah juga harus beda. Dia kalan li bapak li ibu, dia kalan li bapak meri tanda. Orang yang punya ilmu agama. Cara pegahaba akan berbeda dengan yang lain. Sikap dan tingkah laku dia akan berbeda. Baik semakin dia ilmu semakin jahat, dia akan bahaya. Urung-urung semakin senang dia kalan dia. Semakin senang. Makanya bertanya, wawayan, bertanya, jak perang ngawak mendang. Tanya, harus beda dengan orang lain. Beda dengan orang yang nak mendagang. Harus beda. Sikap tanya harus disenangi di banyak orang. Makanya ilmunya diamalkan. Miyahana Allah akan nelak. Inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'u ilmu. Bahwa sungguh siksaan yang paling pedih nanti di hari akhirat orang yang punya ilmu yang tidak bermanfaat ilmunya. Tabang lagi orang yang nasikin hana kumukoh nazikinya. Nyan tanda orang yang paling berat sehingga benang azab urang akhi. Wa alimun bi ilmihi lam yu'malu mu'adzabun min qabli abidil wasad. Orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmu disiksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Awai gede dalam neraka tengok. Gata kata abad karena ilmu kagebi sampai ilmu legure tapi akhlak gata hana berubah. Nyan awai tanya tengok di dalam neraka. Ngan urang-urang kafir. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-ilmu bila amalin junun wal amal bila ilmin la yakun. Ilmu dengan tanpa beramal itu gila. Orang yang nak ilmu hana beramal tambah lagi orang gila. Tetapi amal dengan hana ilmu itu tidak mungkin. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, "Man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fi dunya wa man jalasani fi dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Pun berkata Nabi, barang siapa yang ziarah akan orang alim, tiap ziarah orang alim tu, tajak bah orang yang punya ilmu, tiap duduk tiap dengar nasihat orang yang punya ilmu, maka seolah-olah seperti ia ziarah akan daku. Lagi tak tu biar peng 20 juta kudih tajak umat di Madinah. Tak ziarah Nabi yang kejut. Tanya yang hana-hana pengnya baik bersedih.
sedih dah hana merempak je Mekah Madinah, hana merempak ya sahabat Rasulullah. Hana pun nak orang alim. Karena Rasul sendiri yang pegang. So yang tiarah orang alim berarti orangnya lagi kagak tiarah lun. Nyambat. Ya tahu orang alim. Wa man safaha aliman, dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan dengan aku, kata Nabi. Orang yang bersalaman dengan orang yang alim, maka seolah-olah sedang bersalaman dengan Rasul. Dan barang siapa yang duduk akan orang-orang alim, maka seolah-olah seperti ia sekedudukan akan daku. Gedanya yang sering duduk dalam majlis orang alim, dalam majlis para guru-guru yang mengajarkan ilmu, duduk sampai tengok, nak sampai hadir, nyan seolah-olah tengok kah hadir dalam majlis Rasulullah, seolah-olah na Rasulullah dalam kawan tengok. Hadir Rasulullah, lagi duduk saja Rasulullah. Maka orang yang pernah duduk dengan lon kata Rasulullah di dunianya, maka orangnya juga orang akhirat tengok akan duduk beserta Rasulullah. Tengok ada orang akhirat, orang raya-raya yang tahu Nabi ya. Orang raya-raya yang tahu Nabi. Para sahabat-sahabat, para ahli-ahli sabil tahu Nabi. Orang-orang jahat yang jauh dia kalau Nabi. Dia kalau Madifi. Namangat. Yang pasti ikut tengok. Tatap wajah Rasulullah, karena hana yang paling dekat dalam ruang akhirat juga katanya bisa berkumpul dengan Rasulullah. Maka yang orang yang sering duduk dengan orang alim di dunia, yang kelompok-kelompok yang doda dengan Rasulullah. Yang mana cerita? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an berkata ia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ziarah orang alim, aku tanggung baginya atas Allah akan syurga. Yang ke Nabi. Putra ke Nabi, semua yang ziarah orang alim, Nabi ketanggung ke urian syur. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya berkata ya, barang siapa ke Rasulullah ziarah akan orang alim, yakni kuburnya, ya tahu kubur orang alim, kemudian membaca ia di sisinya akan satu ayat daripada kitab Allah, baca qul huwallahu ahad, baca surah Yasin, niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang langkahnya satu mahligai di dalam syurga. Budak dia yang ziarah, jak bak kubur Habib juga, jak bak kubur di Diawi kita, jak bak kubur di Anjung di Banda Aceh. Tajak ke dia tahu, dia ziarah iaitu kuburan orang-orang alim. Allah Taala nak pegang sabuh langkah tajak yang akan kepegat satu mahligai dalam syur. Mempadumbuh langkah dia di Banda Aceh. Cukup beliau kah mahligai dalam surga? Makanya tahu kuburan orang-orang alim. Lagi berkah, karena kubur orang alim itu berkah. Orangnya nuduh yang berkah, anak sahabat lagi dia. Dia yang meninggal kali aja nak kape. Nak saya tahu boleh je, ulang lukis aja. Nak lukis dah puin aja. Anak saya boleh. Ada nenek dia yang hana malip, hokan di depan dah. Mu cucuk kan di depan. Mana nak kalangnya? Hana. Dia kuburan para ulama-ulama, sabi-sabi ya tahu baca surah Yasin, ya tahu baca surah. Kenapa kan berkah? Maka Iram yang pun lihat sama dengan kuburan ya tahu oleh urut-urut tapi maka benar-benar belajar menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang-orang yang alim. Mana ada puan? Udah dimana anak saja, ya kan? Anak saja, saja. Pengunci rumah, mana saja? Pengunci rumah takut nak pencurin. Orang alim mana rumah dah tapi. Karena rumah yang baik, rumah yang dikunjungi oleh tamu dah galak rumah muji tu be. Ana ni mentau dep, ni mate menanti. Ni para ulama-ulama tapi na orang yang sama dia yang praktek ini itu macam ni
Konwen gigi tat jamun ba minta ilmu agamanya ke Rasulullah so yang ya ziarah kubur orang alim Allah akan begat kuburnya mahligai dikayahkan daripada Ka'am al-Ahbar berkata ya bahwasanya Allah Ta'ala hisabkan hambanya, maka apabila berat kejahatannya atas kebajikan disuruh dengan dia kepada neraka, maka apabila dibawa dengan dia kepadanya firman Allah bagi Jibril, dapatikan olehmu akan hambaku itu dan tiada olehmu, tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk pada majlis orang alim pada dunia, aku ampunkan baginya dengan syafaatnya. Maka bertanya Jibril akan dia, maka berkata ya tiada, maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan orang alim. Nah, urut akhirat tengok. Urut akhirat diceritakan bahawa nasira urun tengok yang kagum dalam neraka jahanam. Wadah ketima amalan tengok, dithat amalan wayat. Ikata catah dalam neraka gede. Dithat amalan itu yang hana kebaikan yang nalasi keburuk, budak berangkat gede. Kagu kecau guhu oleh malaikat ke dalam neraka dalam perjalanan ke Allah. Hai, cerita yang tiga bauri yang tahu yang neraka yang bauri yang tahu dalam neraka yang cerita yang tiga. Nak pernah dia apa jamun? Dua-dua dengan orang alim. Nyamiana mana jadi dalam neraka. Nampak. Nak pernah cerita yang tiga. Tanya orang itu nak pernah ni adu jamun malam-malam Jumaat tiga minggu tiga ni apa? Hana ngai lu tiga dah. Nak gede mungbo. Nampak je urut kerja bama kayak kerja bama kemudian malam kat tengok nampak je nampak nyamiana tamu surga hana oh hana cara ni hana jak kemudian baca dia yang lain baunya le nak pernah sayang dengan kurang alim ada kalam roka nak pernah cinta miana sayang kurang alim la mate walaupun hana rempa dua orang alim. Walaupun hana mudri dengan orang lain, tapi saya nama udah punya ilmu, sayang tak dengan orang lain. Kuyang nak gebi. Pokoknya rasa kasih sayang. Cita yang lain. Menyana tanya, lumpam pun dosa orang yang dah nak jadi tamu neraka. Teknik yang iban orang nak pernah sayang orang lain. Hana tapu pian tak merumpuk tu bah. Anda merumpuk. Kemudian nekelam. Cita yang tiga. Adakah ia diam pada kampung orang alim? Cerita yang empat tinggal kan, dalam kampung kan orang alim. Mana orang alim dalam kampung kan, yang gara-gara orang alim yang kampung kan yang hana tak jadi tamam. Neraka itu ban Allah sayang tak orang alim. Dalam kampung kita yang mental nasir orang alim, orang kacatah dan neraka. Hana jadi gara-gara sayang Allah. Orang kampung orang alim kan. Kele malaikat ya Allah nya orang kampung orang malim ya. Baiklah neraka. Orang kampung orang malim. Yang tak begah biar begah hebat. Maka katanya tiada hana tidak kidai kalau dia hana dalam kampung. Hana duduk kampung orang alim hana orang alim dalam kampung dong tiro. Kamu saban dong. Saban man. Maka katanya tiada. Maka firmannya dalam cerita yang hai malaikat ba orang agamnya. Adakah muafakat namanya akan nama orang alim? Jika dalam sonan kebuhan. Jika dalam sonan kebuhan. Nak kebuhan nan orang alim? Nak kebuhan dengan nama yang pernah kesandang namanya le orang Nak kebuhan Sufyan Tsauri. Nak kebuhan Muhammad bin Idris Syafi'i. Nah jika dalam nama wayan le. Miona hanya jadi tamu neraka orang yang gara-gara agaknya nan lagi nan orang alim hanya jadi tamu. Ente hana dong kiki nan. Hana nan orang alim jurau ya. Nan kiki gagang, kiki nan cangkoi. Hana zid. Hana muafakat namanya akan nama orang alim atau nasabnya nasab orang alim. Beka hana nan orang alim, Cina nan lagi ayah orang alim. Soalan ayah Imam Syafi'i, Idris, Idris, hana mudepeh bi, na orang alim bi, hana John nan, John,
Karena ulama John ngah. Yang kagu hana di lo ya Allah kagu. Oh ma kagu nanti yang lalu Allah cita yang lebar urunyan. Adakah ia kasih akan laki-laki yang kasih ia akan orang alim? Maka katanya ada. Bercita yang bau urunyan. Gonya na cinta kurung yang pernah jaga orang alim, kanggo orang alim. Orang yang pernah jaga orang alim, orang yang pernah khidmat ke orang alim. Sapam-sapam di daerah nak cinta ya. Siapa nak ikut? Tapi orang jaga-jaga orang utuh hidayah nak cinta yang utuh hidayah. Orang yang khidmat ke orang alim. Oh ya nak pai orang kampung long nyamun kamu utuh hidayah kan. Ini enggak ngamayan pega-pega apa? Oh kak, nya kagian berarti nak depeng cut. Nan hana depeh duk bihantau meno nyan gara-gara nyan hana jadi pu balik nyan tinggal gemel le mereka meno dalam neraka ge pu balik kita mensyur apakah gara-gara cinta ke orang yang cinta ke orang alim ya kan pangkat nabi Allah na orang alim dalam kampung orang nyan hana pernah giabut maka Allah akan dibebaskan daripada neraka. Membayangkan dia abad dalam tak duduk email lah. Maka bawa olehmu akan dia masuk ke dalam surga. Kata akhirnya nama surga gara-gara sayang tutuh rumah orang alim. Maka bahasanya telah aku ampuni baginya dengan sebab demikian. Gara-garanya diampuni Allah. Maka 6 silit bacut dengan orang alim. Makanya lebih mulia orang alim. Yang dia benci ke orang alim, benci dengan Allah Ta'ala. Karena Allah sayang terhadap orang yang alim. Dan sabda Nabi SAW, belajar olehmu akan ilmu, maka bahasanya belajar ilmu itu kebajikan. Dan menuntut akan dia itu ibadah. Dan muzakarah akan dia itu tasbih. Dan bahas daripadanya itu jihad. Seperti perang sabil. Dan mengajar akan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Nah, ya. Maka jika belajar ilmu, karena tabu mentangnya dengan tabu kebaikan. Dengan tabu kebaikan. Tak tuntut. Lap kitab, lap boleh baca, boleh mulang, boleh menghafal, nyan ibadat. Nyan ibadat. Bila ibadat ni orang berat. Ni ibadat. Alian muzakarah. Ya, muzakarah hangana ci kiban ci tasrihron kiban yang pendapat nyo muzakarah. Nya muzakarahnya lah je ke tasbih lagi subhanallah. Bahas ilmu, memperdalam ilmu, nya ci iram, nya ci perdalam. Maka membahas ilmu sabar lagi perang ya. Tak purno ilmu ke guru yang lain, sedekah. Titik kalimat yang tak purno gop sedekah. Sabar lagi dalam sedekah apa yang tertur be. Nah sijim lagi dalam terkah sijim terturi lagi tertur be sijim kita juk pe dubna ka yang kedua pahala yang kepada Allah kenapa aja kurang alim natanya mentala ngampung gupu bebas guru yang lah natanya mentang nantanya sabang kena urungnya goyang-goyang telah maka urung alimnya adalah orang yang disayangi legok. Maka hanya naga akhlak. Pakon gara-gara tanya kau yang dalam surga, gara-gara nan tambah lagi nan tanya kau yang dalam surga, gara-gara kampung kau yang dapat kampung neo, kau yang dalam surga. Maka hanya naga akhlak ni orang alim, orang punya ilmu. Hanya naga akhlak. Kenapa kan orang sayang dia? Allah Ta'ala kepada rahmat titip uronyo serbe boh rahmat. Serbe 999 bagi ulama. Rahmat yang keputusan serbe boh tikurto nyan ulama kejo mendu. Dan hanya satu bagi mentang kurang yang lain. Dan bagi segala orang yang menuntut ilmu, dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain ke manusia sama-sama. Al-ilmu khazainu. Ilmu itu adalah gudang.
Mafatihuha soal, dan kuncinya itulah bertanya, maka bertanya olehmu. Fa innahu yu'jaru fiha arba'atu sa'il wal alim wal mustami' wal muhib. Karena dengan bertanya akan bermanfaat kurang yang sa'il, kurang yang alim, kurang yang mendengarkan.